Ya kita alhamdulillah semua udah siap karena para pemain pun juga siap semua dan juga tidak ada yang cedera ya dan tidak ada kena kartu juga ya alhamdulillah semua siap main Pak. Insya Allah dengan Bali tidak ada kata seri apalagi kalah walaupun di kita away ya mainnya di Bali saya tekankan kepada anak-anak kita caranya bagaimana supaya menang buktikan seperti kemarin kita lawan Borneo. Jadi dengan karena punya kesigapan, ya, skill, semuanya juga lengkap untuk Persib, ya, semangat yang tinggi, ya, fokus, ya, kompak terutama. Gitu. Pak ini Jadi semifinal ini mengingatkan lagi ke tahun 2014 tahun lalu. Ya, kita ingat ya 2014 kita jadi juara gitu kan. Nah di sini di 2024 10 tahun ya. dan kita ada ujungnya 4 ya. Mudah-mudahan aja ya kita bisa berjaya, kita bisa jadi juara itu aja. Kita menang sekarang ya, kita lolos, insya Allah juara ya. Terus nih Pak, ada keinginan dari supporter terbesar di kita Pak di Persib sendiri untuk adanya away sejauh ini Pak, gimana Pak? Itu kan udah nyuratin sejauh ini. Ya dulu kan alasannya karena ada pemilu. Tapi sekarang kan pemilu udah beres dan ini pun juga tinggal empat besar ya. Dan juga yang tidak bermasalah keempat-empatnya dan tidak pernah bermusuhan dan tidak pernah juga gesekan ya. Kalau menurut saya permintaan kepada PSSI cobalah di sana pun juga boleh Boboto masuk, di sini pun juga boleh Boboto masuk dari Bali, dari sini juga dari Persib boleh, di situ untuk mempererat dan persaudaraan bahwa kita kondusif, ya. Kalau seperti ini kesannya kita bermusuhan, ya. Karena bermusuhan gitu. Nanti tinggal antara mana yang tidak diperbolehkan main tandang gitu kan. Kadang ya itu Boboto tidak datang, main di kita tuh Boboto mereka tidak datang gitu kan. Itu kan udah tahu dan dengan siapanya. Kalau ini kan Madura, Bali ya, Borneo ini kan bersahabat semuanya. Jadi jangan belum apa-apa udah takut dan ditakuti gitu ya. Jadi kesannya ini seperti di PSSI-nya tidak kondusif ya. Itu. Ini tidak beres itu menurut saya. Mudah-mudahan ya ada perubahan. Saya meminta kepada PSSI, tolonglah bebaskan lagi ya bahwa kita ini tidak ada masalah gitu. Ya. Itu antara empat besar ini tidak ada masalah. Gitu. Pak, ini mengingat dari tim sekarang nih layak dipertahankan nggak Pak? Karena dilihat dari perusahaan transfer kan begitu udah gencar-gencarnya dari beberapa klub juga mengincar pemain-pemain kita sejauh ini Pak. Layak dipertahankan nggak Pak? Ya, yang punya wewenang itu kan pelatih. Pelatih nanti mengajukan ya khususnya ke Pak Glenn aja gitu kan. Nanti Pak Glenn juga memutuskan kalau kata pelatih ini diganti dan siapa yang bertahan itu kan tidak kita juga Pak Glenn juga tidak bisa intervensi ini ganti gitu ya. Insya Allah ya semuanya juga dalam situasi ini kalau ini juga bisa jadi juara kenapa harus banyak perubahan gitu kan. Pertahankan aja, mereka pun juga udah kompak dan mereka pun juga punya jasa gitu kan. Itu aja insya Allah ya. Bojan habis kontrak. Itu yang Bojan habis kontrak Pak Haji? Tahun ini. Tahun ini diperpanjang atau dipertahankan atau udah ada kabar-kabar ini atau gimana? Kalau saya yakin ya Bojan itu pasti dipertahankan. Bojan ya pun juga pasti kalau walaupun ini apapun juga yang terjadi kalau Bojan menurut saya udah bisa dia mengumum dua pemain dan sekarang di antara pemain itu tidak ada klik ya, tidak ada kelompok ya, ini bersatu semua ya. Kalian tahu ya kemarin ini kan pemain itu berkelompok ya, jadi ada kubu-kubu gitu. Nah sekarang ini aman, ini saya terima kasih Bojan ya dengan para asistennya semua. Jadi membawa kebaikan dan semuanya juga tenang, pemain tenang, manajemen tenang gitu ya. Semuanya aman lah, insya Allah ke depan akan lebih baik. Bojan juga akan lebih berpengalaman bagaimana memimpin klub gitu. Layak dapat berapa tahun Haji Bojan untuk kontraknya? Ya kalau kontrak kalau bisa 3 tahun juga ya. Kalau saya itu layak lah untuk ini ya untuk Bojan.
Itu ya. Kan dia tidak macam-macam ya, macam-macam antara partai kata udah bagus yang kejadian kemarin itu juga ya, itu kan ya tidak usah dikatakan lah bagaimana yang sudah gitu kan. Ini Pak terkait dari insiden penyiraman air keras nih Pak di timnas, sementara pemain-pemain kita kan ada Jordi Ahmad sama si Sadio Ramdhani kan masih di Indonesia sendiri. Tanggapannya gimana Pak dengan kondisi seperti itu kan biadab banget tuh Pak? Ya itu menurut saya bilang biadab karena mereka tidak punya perasaan dan mereka mungkin yang dipikirnya keuntungan untuk pribadi mereka. Saya tidak tahu ini kelompok mana dan apa maksud dan tujuannya gitu kan. Kalau orang sampai bagaimana marah pun juga kalau sudah seperti mereka seperti itu merasa dirinya itu dirugikan ya, merasa dirugikan. Nah ini apa yang dirugikan buat mereka, apa yang mereka berbuat begitu kan, bukan satu pemain saja ya itu sampai disiram gitu dengan air keras dan sampai sekarang kan jadi cacat ya, cacat total ya, dia tidak bisa main lagi. Kalau permanen masih bisa main lagi, ini kan sudah total ya, dia tidak akan jadi pemain bola lagi. Nah itu pensiun dini, itu sangat rugi. Dan mungkin di sana pun juga bukan mereka saja, keluarganya sudah jelas dan semua pun juga pasti masyarakatnya pun juga penyayang bola, pencinta bola pasti marah gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia terjadi ya, saya rasa jangan sampai Indonesia ada yang begitu ya. Nah, mereka mungkin juga ada perjanjian komitmen dia tidak mau atau dia bertahan, saya tidak mau.